tenang. Mulai recover lah, mulai tenang. recover. Tapi saya cut loss-nya sendiri aja itu 50 M-an. Yang udah cut loss? Udah cut loss. Udah rilis? Udah, ya, udah rugi. Udah Kerugiannya 50 M. Itu cuma dalam 2 minggu ya. Wah, 2 minggu hilang 50 M. miliar. Ya, tapi kalau drawdown portfolio ratusan. Mungkin bisa 300-400. 300-400 Drawdownnya, iya. Penurunannya ya. Dari ada yang semua bukan insider. Jadi 500 juta dapat kebetulan nih. Kebetulan. Laki ya? Iya, laki lah. Laki ya. Waktu itu saham namanya Arto. Oh, Arto. Iya. Oh, Bang Jago. Bang Jago. Oh, waktu itu Saya masuk 500 juta itu. 500 juta itu setelah baru akuisisi ya? Iya. Akuisisi. Karena 2019 kan diakuisisinya kan. Iya. Iya, saya beli situ 500 Gojek jutanya. belum masuk itu waktu itu ya? Baru rumor. Baru rumor ya? Baru rumor. Oh, iya. Nah, saya pikir udah ada Patrick Waluyo, udah ada Jerry Eng, pasti jadi sesuatu nih. Udah saya beli, saya hold aja. Karena memang dari dulu background saya itu fundamental, background saya itu investor. Saya nggak pernah bilang klaim diri saya itu trader, saya klaim diri saya itu investor. Jadi ya udah saya beli dari jelek, saya tahan aja terus, mau dia naik turun saya tahan. Masih ratusan perak waktu itu ya? Dari ratusan perak dia udah terbang ke 3.000. Nah, saya beli di 3.000. Nah, 3.000 itu pas udah deket Gojek masuk tuh kalau nggak salah. Iya, belum tapi hampir. Iya. Belum tapi hampir. Udah saya masuk sana, terus saya tebus right issue-nya, barang saya tadinya sedikit jadi banyak dari hasil tebus right issue. Udah deh, ternyata sahamnya terbang terus kan. Dalam 2,5 tahun lah, dari 500 jutaan itu saya tebus jadi belasan M. Dari satu Arto itu ceritanya. 2,5 tahun. 2,5 tahun. Satu saham top. Intinya awal-awal. Ada bahasa lo yang populer banget tuh. Cacing-cacing naga-naga. Itu ya? Maksudnya ya? Iya, dari dulu emang gue cacing-cacing naga-naga gitu. Maksudnya gimana itu? Cacing naga maksudnya kalau udah ketemu saham yang bagus banget, yakin, ada conviction-nya tinggi, ya udah dorong semua kalau duitnya dikit. Kalau duitnya banyak, diversifikasi. Tapi kalau duitnya dikit, harus mainnya all in kalau mau kaya. Karena kan gue hobi baca, udah baca banyak buku ya. Semua orang di dunia ini yang kaya, semuanya itu pasti dia fokus di bidang yang dia ngerti. Satu bidang doang. Google, dia fokus di Google doang awal-awal. Facebook, dia fokus di Facebook doang. Begitu dia udah kaya, baru diversifikasi ke bidang lain. Nah di investasi juga sama. Gak boleh kita baru mulai investasi duitnya kecil, kita udah pecah ke banyak emiten. Begitu emitennya naik, gak berasa karena terlalu kecil. Nah itulah analogi cacing-cacing naganya gitu loh. Jadi ya kadang subjektif juga. Kecil besar. Kan ada grup-grup saham banyak nih. Ada beberapa grup-grup saham tuh bilang ajaran saya tuh sesat. Ya. Nyarinya yang begini-begini gitu, sesat. Nyari tuh yang value. Tapi menurut saya, kita cari bisnis itu gak boleh kaku. Sama seperti saya dulu berbisnis real ya. Bisnis itu kita gak boleh kaku. Yang penting yang mana bisa cari untung. Kalau misalnya saham Konglo bisa kasih untung, ya kenapa kita harus kaku pakai teori yang ini terus gitu loh. Kan ilmu dunia kan berubah ya. Jadi sekarang pertanyaan saya mau balikin ke mereka. Lu mau cari untung atau mau cari idealis? Kalau mau cari teori idealis, ya udah lu di situ-situ, nggak bisa berkembang. Jadi kita harus bertumbuh juga. Kita harus cari yang mana yang in the end di dunia ini yang benar itu yang untung. Bukan yang ilmunya benar gitu. Ilmu dia benar, paten, tapi nggak bisa cari duit. Buat apa? Yang penting kan kita kan di sini di market cari uang gitu. Nah kalau lagi hype-nya menurut saya di saham Konglo ya kita mainnya di saham Konglo. Kalau menurut saya ya. Jadi menurut saya kita jadi manusia itu harus fleksibel gitu. Nah terus bisa. Yang baru masuk saham. Kalau nasihat saya sih jangan takut gagal, jangan takut salah, jangan takut rugi. Karena saat kita muda kita harus habiskan jatah gagal kita, jatah rugi kita. Baru kita bisa sukses. Gitu loh. Jadi jangan takut salah, jangan takut salah. Yang naik pasti ada turunnya. Tapi yang turun nggak bakal selamanya dia turun, pasti dia balik lagi naik gitu loh. Jadi naik turun di kehidupan tuh normal gitu. Yang penting dia stay in the game. Tetap di bidang ini terus konsisten, pasti ada